warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Jumpa lagi dengan kami host Jelajah dengan saya Febi Ardianti dan rekan saya Arai. Dengan narasumber kita yang tidak asing di BPHN terkenal gitu. Siapa? Siapakah itu? Yuk kita lihat Ayo. dulu ya. Kita lihat VT-nya dulu. Penyuluh hukum muda pada kantor wilayah Kalimantan ya, Mbak Giska ya? Kepulauan Riau. Oh ya Allah. Aduh, sepertinya Mbak tak kenal maka tak aruf. Iya. Nah, sorry. Nah, kayaknya sepertinya Mbak Febi punya kenangan di Kalimantan nih kayaknya Mbak Siska ini. Iya, benar. Kayaknya begitu. Oh iya, Kak Siska pindah ke Kalimantan. Bisa. Oh iya, Kak Siska, sebelum kita mulai, Febi tuh ingin minta maaf pada Sobat Jelajah, Bang Ari juga. Kami tuh puasa dan Lebaran tuh kami tidak ada tag acara Jelajah. Kami ingin fokus beribadah. Karena ya kurang enak lah kita kulik-kulik orang gitu kan. Jadi ya setiap Jelajah itu setiap puasa dan Lebaran kami stop dulu. Ya. Nah, tapi ini masih Syawal. Mohon maaf lahir batin. Maaf lahir batin ya. Sebelum kita mulai, nah kita sekarang ini aja. Ini kan kita sudah kedatangan tamu tidak asing lagi di dunia penyuluhan. Siska Sukmawati, SHMH. Salah satu calon YouTuber kita. Belajar. YouTuber kita. Nih, mungkin Sobat Jelajah itu ada sebagian yang udah tahu nih Siska kan. Ada juga yang belum. Bagaimana kita cari tahu kepada orangnya langsung. Gimana Kak Siska? Boleh menyapa Sobat Jelajah sekalian memperkenalkan diri? Boleh. Betul, saya juga sependapat itu. Terima kasih Mbak Febi dan Mas Ara yang juga tak kalah terkenalnya di dunia penyuluhan. Kalau Mas Ara ini sebelum saya jadi penyuluh, saya sudah kenal beliau Mbak Febi gitu. Karena sudah banyak tontonan-tontonan yang menghadirkan wajah-wajah beliau gitu. Kalau Mbak Febi juga saya lihat beberapa kali aktif dan ikut terlibat dalam obras juga, dalam seminar webinar. Pokoknya tetap menginspirasi di tempatnya masing-masing penyuluh hukum Indonesia. Sip, hebat, penyuluh hebat. Penyuluh kuat. Jadi saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Karena banyak yang bilang Kepri itu sama dengan Riau, saya kuatkan Kepulauan Riau. Karena kemarin Kemenkumham Muda sempat mengirimkan bingkisan untuk penyuluh, karena sempat terlibat dalam Dewan Juri Karya Tulis waktu itu, tapi dikirimnya ke Riau, bukan Kepulauan Riau. Jadi, nah ini saya kuatkan Kepulauan Riau. Jadi bukan Mbak Febi, tapi Mbak Febi tadi ke Kalimantan. Mudah-mudahan nggak cepet-cepet pindah ke Kalimantan ya Mbak, ibu kota kita. Iya. Jadi saya selalu memperkenalkan diri saya sebagai penyuluh hukum, sampai akhirnya saya dikenal dengan julukan Ibu Penyu. Ibu Penyu. Jadi sudah punya panggilan Ibu Penyu. Dan satu hari punya kesempatan menyuluh di Kabupaten Anambas, tepatnya di Letung. Itu salah satu kabupaten di tempat kita yang sangat cantik dan indah lautnya. Dan waktu itu kita sempat makan, waktu makan di bawahnya itu laut, dan penyu-penyu itu naik ke permukaan laut 5 ekor. Dan waktu itu diperkuat oleh orang-orang di sekitar saya, panitia yang ngundang untuk sosialisasi Perda Bankum waktu itu, katanya begini, penyu laut mau audiensi dengan penyu darat. Jadi lengkaplah saya sebagai penyu waktu itu. Lucu juga ya. Iya, jadi nyaman meskipun dapat julukan penyu. Saya nggak lihat negatifnya, tapi mudah-mudahan ini benar melekat dan saya berhasil menjalankan tugas ini dengan baik. Itu mungkin di awal. Amin. Oh iya, kita kan sudah lihat CV-nya
Pedi panggilnya Kak Siska ya? Saya masih Iya, Boleh. benar. tapi pengalamannya Sebenarnya bagus. panggil, iya Mbak Feby, Kak sebaiknya Siska. kita panggil apa nih? Bu Penyu gitu. Ya, Kak Siska, itu bagaimana sejarahnya kok Kak Siska bisa jadi penyuluh hukum? Kan banyak JFT lain yang kayak perancang, analis hukum, pustakawan, kok bisa-bisa tertarik gitu jadi seorang penyuluh hukum. Bisa Nih diceritakan cerita ke tentang kita sobat? boleh banget. Agak sedikit panjang, mudah-mudahan tidak bosan ya. Jadi kalau bercerita tentang tugas saya sebagai penyuluh hukum, ini saya berawal dari ketika saya menamatkan sekolah saya sarjana hukum S1, kemudian saya melamar bekerja sebagai dosen di Universitas Internasional Batam, dan saya diterima, dan sudah sempat punya KUM 100. Staf asisten ahli juga untuk dosen waktu itu. Tapi karena dosennya di dosen swasta, ibu saya nganggap saya nggak jadi orang. Akhirnya 2009, saya tamat 2004, mulai 2003 mengajar 2004, 2009 ikut tes CPNS Kemenkumham, 6 bulan lulus, alhamdulillah. 6 bulan pertama nangis-nangis gitu karena saya tuh sebenarnya ingin jadi guru, tapi ibu saya bilang jadi guru itu jadi guru itu makan kapur karena ibu saya guru SD. Jadi saya nggak boleh jadi guru gitu. Akhirnya saya jadi PNS lah di Kementerian Hukum dan HAM dengan sukacita ikut tesnya nih. Tapi ternyata ketika jadi PNS banyak yang tidak sesuai dengan hati saya karena minat dan bakatnya saya tuh mengajar gitu ya. Kemudian saya mendapat SK CPNS pemberi konsultasi hukum. Wah, jadi saya bertahan dan terus berdoa 6 bulan pertama nangis-nangis, terus berdoa, saya yakini bahwa pasti Tuhan ada maunya nih, pasti ada hikmah saya harus di Kementerian Hukum dan HAM. Sampai akhirnya saya ikut diklat penyuluh hukum di 2013 kalau saya tidak salah. Di 2013 waktu itu baru dicanang-canang, belum ada JFT penyuluhnya, baru dicanang-canang akan ada begitu ya. Nah, saya ikut diklat pertama itu kalau nggak salah 2013. Diklat bersama, ya benar, sama Mbak Leni di BPHN. Saya bareng Mbak Leni waktu itu. Jadi ikut diklat itu, kemudian lama juga kan nunggunya sampai akhirnya 2015 keluarlah SK. Jadi saya ikut in-passing pertama, lulus di in-passing itu dengan angka kredit waktu itu 162. Dan saya sudah jadi tidak ujung-ujung langsung muda nih ya dari pertama nih. Kemudian di 2015 itu berjuang sendiri dengan tanpa dana bla bla bla, nanti kita cerita sampai ke sana gitu ya. Akhirnya di 2018 saya naik ke muda dan dibantu tentunya oleh tim penilai, teman-teman di BPHN dan teman-teman di seluruh Indonesia yang saling berbagi contoh nih. Ini kayak gini dupaknya, kayak gini ininya. Alhamdulillah di 2018 saya naik ke muda. Doakan mudah-mudahan penilaian saya cukup untuk naik ke jenjang berikutnya. Amin. Oh ya Bang Arek, ada pertanyaan nggak buat Kak Siska? Ada dong. Wah, ini sih harus ditanya nih Mbak Feby nih, karena ya seorang Mbak Siska, kita sepakat ya Mbak Siska atau Kak Siska nih? Kak Siska. Kalau aku Kak Siska ya Kak Siska. Kak. Boleh. Kak Siska. Iya. Ini Kak Siska, saya ingin menanyakan sama Kak Siska, bagaimana Kak Siska bisa bersiaran di TV nasional dan radio RRI? Asal mulanya itu gimana tuh? Bisa nggak menceritakan itu? Boleh banget. Atau saya dan Mbak Feby itu juga bisa mengikuti jejak Mbak Siska gitu di TV nasional atau diundang gitu. Siap. Iya benar juga tuh Bang Arai. Jadi sedikit saya tidak pernah belum pernah hadir di TV nasional, tapi di TV lokal. Kalau TV nasional belum. Tapi kalau RRI, alhamdulillah dari tahun 2016 sampai hari ini. Nanti saya cerita sampai ke sana. Jadi awalnya tuh begini, 2015 saya dapat SK, gitu ya. Saya dapat SK 2015. Kemudian saya memang sudah di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sejak awal saya bergabung di Kementerian Hukum dan HAM, dan saya sudah sering di sering di bidang pelayanan. Awalnya di bidang hukum, kemudian pindah ke bidang pelayanan hukum. Di bidang pelayanan hukum tuh saya tahu bahwa budget untuk menyuluh
dananya itu di DIPA cuma 3 sampai 4 kali setahun. Cuma ngarepin itu 0,14 kali 4 mau dari mana? Belum tentu kita jadi narasumbernya gitu kan. Akhirnya saya berpikir panjang 2000 dari saya terima SK 2015 akhir. Kemudian saya pikiran pertama saya adalah saya harus cari tempat yang nggak berbayar dan nggak perlu bawa kue kotak gitu ya. Kalau karena saya mau bawa kue kotak, budgetnya besar gitu kan. Akhirnya saya datang ke sekolah-sekolah. Ditolak, pernah mengalami penolakan. Bu Siska mau menjelasin apa gitu. Menjelasin perlindungan anak. Anak kita sekarang ini susah Bu. Ibu cuma mau jelasin hak mereka begitu ya. Tapi akhirnya alhamdulillah saya dapat 7 sekolah. Dan saya waktu itu bikin 7 kali penyuluhan ke masing-masing sekolah. Jadi 7 kali 7. Nah, 7 kali 7 di SMA Sekota Tanjung Pinang, SMK, SMA. Dapatlah 7 kali 7 itu. Ini angka kreditnya belum cukup juga gitu. Saya mau harus ke sekolah SMP sulit. Kalau SMA saya itu nebeng di AUSIS-nya, di pramukanya gitu ya. Jadi tergantung sekolah mau kasih saya di mananya. Yang penting mau hari Jumat, mau hari Sabtu, mau hari apa saya ayo lah gitu. Jadi saya dapat angka kredit. Cuma setelah saya hitung-hitung juga masih nggak cukup nih. Akhirnya saya berpikir, saya harus dapat angka kredit yang besar. 0,14 ini nggak mungkin, walaupun saya masih pertama begitu kan. Akhirnya saya mencoba membuat proposal, dan proposal itu saya buat dengan pemikiran sendiri gitu ya. Tapi saya mau ajukan ke RRI, ke Pak RRI waktu itu. Kebetulan waktu saya di Yankum, pernah beberapa kali ikut kabit untuk ngisi dialog interaktif begitu. Jadi saya kenal lah beberapa orang di RRI, di Tanjung Pinang gitu. Saya mau bikin proposal, tapi kalau yang tanda tangan saya, siapa saya gitu kan? Nggak mungkin diterima. Nggak mungkin lo mau diterima gitu kan. Akhirnya kalau nggak diterima pakai tanda tangan Mbak Feby aja Mbak Siska. Nggak kenal itulah sayangnya. Kalau kenal pasti udah lebih top chair ya. Nah, Mbak Siska, selanjutnya. Nah, jadi akhirnya proposal tadi saya memberanikan diri untuk menghadap ke Kakanwil. Alhamdulillah waktu itu Kakanwil kita Pak Ohan Suryana, sekarang WI di BPSDM. Nah, Pak Ohan orangnya sangat wise dan sangat ngayomin kita lah gitu. Jadi Bapak itu baca, nggak sampai setengah jam lah beliau baca di depan saya. Terus dia bilang, bagus kok. Ya udah saya tanda tangan. Subhanallah, bersyukurnya saya ya beliau mau tanda tangan gitu kan. Akhirnya ditanda tangan, kemudian saya ujuk-ujuk datanglah ke RRI, ketemu sama eselon 4-nya, menyampaikan maksud hati, mengisikan nama programnya waktu itu Luh Kumrah, penyuluhan hukum di udara gitu. Saya nawarkannya itu. Luh Kumrah di udara. Iya, Luh Kumrah, penyuluhan hukum di udara. Terus kapan-kapan kita bikin di laut Mbak Feby. Kita kasih Siska juga gitu. Lanjut. Mentang-mentang saya orang kepulauan gitu ya. Lanjut Kak Siska. Iya, kemudian akhirnya proposal itu seminggu kemudian saya dipanggil sama RRI, dibilanglah ini kan acara baru, RRI sebenarnya memang harus punya ini, tapi kita nggak bisa siang Mbak, ini bisanya malam, Mbak Siska mau nggak? Oh boleh, saya bilang, dan ini kita nggak, kan ini nggak ada budgetnya, Mbak Siska juga nggak ada budget kan untuk ini, acaranya cuma 30 menit terus nggak ada yang nemenin, Mbak Siska sendiri cuap-cuap, ayo, saya bilang nggak apa-apa, jadi nggak ada yang nemenin, enggak, 30 menit, saya ingat Selasa malam, 30 menit itu ya, Luh Kumrah, dan selamat malam pendengar, bersama saya Siska Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Malam ini kita akan bahas topik KDRT 30 menit doang, tapi alhamdulillah setiap sesi itu ada 3-4 orang yang nelpon. Sampai akhirnya perjuangan itu saya lanjutkan dari RRI ke Bintan Radio. Jadi beda 3 bulan antara RRI jalan, kemudian saya ajukan ke Bintan Radio juga diterima oleh Kominfo-nya. Jadi Bintan Radio ini Kabupaten Bintan punya radio, jadi radio Pemda. Kemudian diterima dan nama programnya Bincang Hukum. Bincang Hukum diterima 1 kali seminggu juga. Dan untuk RRI tadi awalnya berjalan di malam hari sepanjang 1 tahun sampai akhir tahun 2016, 2017
program kita itu menjadi program unggulan, dipindahkan ke pagi hari, jadi 1 jam, dan teman yang menemani saya, begitu. Jadi berbentuk proposal. Hebat, Sobat Jelajah, Bang Arai, Sobat Jelajah. Ingat pengalaman Kak Siska, jangan pernah patah menyerah, harus berusaha. Bagaimana caranya kita masih bisa. Kita bisa tunjukkan ke masyarakat dan seluruh mungkin rakyat Indonesia bahwa ada loh penyuluh kita adalah ibaratnya jangan patah arah. Kita harus berusaha, selalu berusaha. Kalau kita berusaha, hasil pasti akan mengikuti. Bagaimana Kak Siska? Sepakat, saya sudah mencobanya dan kita semua bisa. Pasti bisa, siapapun pasti bisa. Ya Kak Siska. Jadi pengalaman dan usaha itu tidak membohongi hasil ya Mbak Kak Siska ya? Iya, saya rasakan itu. Saya sangat tadinya tidak percaya, dan hari ini kalau saya tidak on air, sudah ada yang nelpon, sudah ada yang WhatsApp, kok nggak siaran hari ini? Kami nungguin loh. Terus kalau pergi penyuluhan langsung, sudah ada yang bilang gini, biasanya kami cuma dengar suaranya, hari ini bisa ketemu orangnya langsung, boleh foto ya? Wah, udah kayak selebaran ya saya gitu. Siska, kita berdua jadi ciut, aduh. Iya. Harus makin semangat. Ayo penyuluh-penyuluh, kalau kita punya jiwa, kita sudah jadi seorang penyuluh, bagaimana caranya kita harus berbuat, apapun sekecil apapun kita harus berusaha dan selalu berusaha. Mudah-mudahan kedepannya Kak Siska bisa lebih dari yang sekarang ini. Oh ya Kak Siska, kemarin tuh di BPH itu pernah ada dengar katanya ada loh penyuluh muda di Kepulauan Riau itu sampai naik getek untuk menyuluh, naik sampan. Itu pertanyaan di benak Pebi, Kak Siska bisa berenang nggak ya? Kalau tenggelam di mana ya? Kalau di benak saya beda lagi Mbak Pebi. Sebenarnya Kak Siska bisa sekalian mendayung nggak gitu sampai tujuan? Bisa diceritain Kak Siska? Iya benar. Ya. Namanya penyuluh itu kan multi talent Mbak Febi gitu. Sebagai narasumber bisa gitu loh. Tadi kata Mbak Febi bisa berenang apa enggak. Nah kalau pertanyaan saya terakhir, bisa mendayung apa tidak gitu loh. Jadi makasih nih untuk pertanyaan unik yang saya akan jawab unik juga deh kayaknya gitu. Jadi kalau ditanya saya bisa berenang atau tidak, saya bisa berenang. Tapi kalau berenang tangannya berbeda Mbak Febi, pasti berbeda. Kemudian bisa mendayung atau tidak, Mas Arai jangan salah. Saya adalah penyuluh yang bisa mendayung, sekali dayung bisa bisa nyampe ke 2, 3, 4 pulau. Maksudnya apa? Jadi kalau saya dapat undangan nih misalnya ya ke Kabupaten Karimun, karena kita kan di sini kepulauan, 7 kabupaten kota yang jaraknya itu pergi ke pulau-pulau ke kabupaten kota pakai perahu, pakai transportasi laut gitu. Jadi dari satu pulau ke pulau itu juga ada yang pakai sampan, ada yang pakai boat, ada yang pakai pompong. Kalau ke Penyengat itu pakai pompong. Mudah-mudahan nanti Mbak Febi sama Mas Arai bisa ke Kepri. Sekali-sekali ikut sama kita menjadi penyuluh kepulauan. Oh iya, nanti kita coba ya, Bang Arai ya, episode jelajah berapa gitu ya. Berakhir ya, kita bisa berkolaborasi menjadi penyuluh kepulauan gitu ya. Jadi kalau dibilang atau nanti suatu saat kita tag-nya itu di atas perahu Mbak Febi, di atas perahu Kepulauan Riau. Nah, kami sudah punya program itu namanya Gemilang. Jadi Gemilang ini kita penyuluhan di atas kapal Kabupaten Bintan. Di situ ada pustakanya, di situ kapal yang berisikan buku-buku dan kita sekalian menyuluh. Juga di situ lupa dokumentasinya saya belum kirim ya kemarin. Kemudian kita berlabuh di sebuah pulau. Kemudian masyarakatnya datang ke situ dengerin penyuluhan. Anak-anaknya baca buku di pustaka Kabupaten Bintan. Dan itu di atas kapal. Nah, itu kita sudah pernah lakukan untuk di kepulauan karena memang letak kita seperti itu, jadi tidak mau kita harus ikut dengan kondisi lokal begitu ya. Jadi kalau ditanya tadi saya bilang bisa mendayung ke 2 pulau, 3 pulau itu Mas Arai, saya kalau diundang ke satu acara, misalnya penyuluhan di Kabupaten Karimun atau penyuluhan di Kabupaten Lingga,
saya tidak hanya menyuluh untuk acara tempat saya diundang, saya bakal cari sekolah, saya bakal cari forum anak, saya bakal cari UPT, dan saya akan menyuluh di sana. Jadi sekali saya turun, saya dapat 4 sprint atau 5 sprint untuk menyuluh di sekolahnya jalan, untuk menyuluh di forum anaknya jalan, untuk menyuluh di lapas rutannya juga jalan. Jadi 2 malam menginap, 3 hari di sana, dan saya dapat angka kredit lumayan wah karena bisa 4-5 kegiatan yang saya lakukan. Jadi curi waktu karena saya nggak mungkin datang dengan budget sendiri begitu. Jadi kalau sudah ada yang ngundang pasti, dan termasuk radio. Jadi di Kepulauan Riau hampir semua radio yang ada di Kepulauan Riau, kabupaten kotanya pasti saya sudah masuk ke sana. Jadi sudah ada tanda tangan penyuluh hukum kita di sana begitu. Sobat Jelajah, Kak Siska ini boleh dicontoh nih. Boleh dicontoh. Saya pribadi sama Mbak Feby itu salut dengan Mbak Siska itu. Sobat Jelajah butuh Kak Siska ini butuh sebagai panutan kita, bisa kita paling enggak bisa jadi contoh kita ya Bang Ara ya. Benar. Berusaha seperti Kak Siska lagi. Kak Siska kan tadi Kak Siska sudah menceritakan pengalaman-pengalaman yang berkesan. Menurut Feby sih udah semuanya tuh berkesan. Tapi menurut Kak Siska itu yang paling berkesan itu yang acara penyuluhan di mana gitu Kak Siska? Iya, yang paling berkesan pertama ketika saya menyuluh ke Kabupaten Lingga di lapas kelas 3 Dabo Singkep. Nah, di situ kalau saya ke rutan lapas jarang mau ngasih materi tentang hukum karena mereka sudah melewati masa itu. Biasanya saya datang dengan motivasi. Dan ketika saya menyuluh di sana, saya memberikan kesempatan bertanya, sudah ada yang bertanya, ada 3-4 pertanyaan yang saya jawab. Terakhir, saya menutup, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya, menutup pertemuan kita, adalah satu orang bapak yang kayaknya umurnya di atas 50-an. Terus dia dengan dialek Melayunya gitu ya, dia bilang begini, saya tak nak bertanya, saya tidak mau bertanya. Saya cuma mau bilang, saya cuma mau bilang bahwa Bu Siska itu datang seperti alat kejut jantung. Seperti alat kejut jantung gitu ya. Kenapa begitu? Dia bilang. Karena saya merasa selama ini kami di sini sudah mati, sudah tidak punya cita-cita lagi, tapi dengan kedatangan Bu Siska ke sini, kami dikejutkan dan kami hidup kembali. Nah, itu yang membuat saya akhirnya merasa, oh ternyata apa yang saya lakukan ini punya makna ya. Mereka bisa bersemangat kembali dengan motivasi yang saya berikan bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan, tapi semua orang punya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Aduh, sampai sedih nih, terharu, salut nih, bener-bener salut. Saya mengingat mimik wajah si bapak ya, mimik wajah si bapak yang udah tua itu gitu. Saya bilang, ini sebenarnya penghasilan terbesar kita itu bukan gaji remon kita yang sekian juta itu, tapi kepuasan batin kita menjalankan tugas itulah yang membuat kita, oh inilah yang aku kerjakan begitu. Bang Ara, ada lagi nggak yang harus ditanyakan ke Kak Siska ini? Kita mulai. Ada Mbak Feby, kita ini untuk narasumber Kak Siska bisa 10 jam loh ini Mbak Feby ini. Waduh, siap Kak Siska? Iya, 10 jam. Jadi Kak Siska, itu saya sangat terharu juga dengan cerita Kak Siska tadi gitu loh. Apalagi dengan pengalaman-pengalaman itu saya jujur secara pribadi ya sangat salut lah dengan pengalaman Kak Siska di kantor Kepulauan Riau selama jadi JFT. Nah, ada pertanyaan saya Kak Siska, pengalaman apa yang cukup menantang selama menjadi penyuluh hukum dan bagaimana menghadapi tantangan itu sehingga bisa berjalan dengan baik? Seperti apa Kak Siska? Iya, kalau bicara tentang ini sebenarnya saya nggak pingin kita semua pingin kita semua sedih ya dengan pengalaman buruk
buruk yang saya alami. Saya pernah dapat surat permintaan untuk menjadi narasumber dalam penyuluhan, tapi kata pimpinan, kenapa harus Siska? Ininya kan temanya narkoba, kok harus penyuluh? Harusnya ngundang BNN lah gitu. Padahal di situ tertera yang diundang itu BNN provinsi, Polda, Kepri, dan penyuluh hukum. Harusnya kita bangga dong penyuluh terlibat, karena saya kebetulan juga sebagai relawan BNN Provinsi Kepri, dan alhamdulillah sempat dapat penghargaan sebagai relawan aktif memberikan penyuluhan terkait narkoba. Nah, itu yang pertama. Jadi saya dibilang akal-akalan gitu. Terus sempat putus asa, bukan putus asa, saya sempat sakit hati ketika dibilang penyuluh ini nggak pernah ada di kantor. Saya jujur memang boleh dicek, saya sangat jarang ada di kantor karena setiap minggu di hari Senin aja mungkin saya di kantor, selebihnya saya di luar. Jumat saya balik ke kantor untuk bikin laporan. Jadi memang hari lainnya tuh boleh cek. Jadi saya sempat dapat omongan jelek lah bahwa penyuluh tuh enak, cuma tidur-tidur aja di rumah. Akhirnya saya nggak mungkin jawab satu-satu obrolan orang-orang tentang saya. Dan alhamdulillah ada medsos, punya internet kitanya, dan akhirnya saya menjawab itu dengan cara mempublish apa yang saya lakukan. Tugas pertama, tugas kedua, tugas ketiga, tugas keempat di 2017-18 itu kayak orang gila. Satu hari itu, kalau sekarang saya publishnya udah malam. Kalau dulu setiap habis satu tugas, langsung saya publish. Tugas kedua, publish lagi. Tugas ketiga. Dan setelah saya begitu, apa yang saya dengarkan kemudian? Yang saya dengarkan kemudian adalah, kerjanya tukang pamer kerjaan. Nah, dari situ saya akhirnya belajar. Ternyata kita benar saja salah, apalagi kita salah, maka tidak usah dengarkan kata-kata orang-orang itu, teruslah berbuat, dan ternyata dengan saya publish di media sosial, membuat Kemenkumham muda kenal saya, membuat banyak pihak nih, LSC juga, LSC. Kemarin, ya, LSC WhatsApp saya minta kegiatan saya dari Maret, April, Mei, karena kita mau publish. Oh gitu ya, saya bilang, izin saya siapkan dulu ya, begitu. Orang tahu kita dari apa yang kita publish, dan jujur saja banyak orang yang konsultasi, memberikan kesempatan saya karena tahu, oh undang penyuluhnya saja, dan saya menjadikan omongan-omongan jelek itu cambuk untuk saya, dan sangat membantu saya media sosial ini adalah ketika membuat laporan. Semua dokumentasi kita sudah tersimpan, meskipun handphone kita rusak, kita bisa buka FB di mana aja, IG di mana aja, dan semua tersimpan manis di sana. Jadi untuk bikin jurnal harian pun saya dimudahkan begitu. Jadi bukan mau tampil megah-megahan atau sok pamer kerja. Sesungguhnya kalau Anda menjalankan apa yang kita penyuluh hukum lakukan, Anda akan tahu betapa nikmatnya menggunakan fasilitas internet dan media sosial. Wah, berarti Kak Siska ini sudah penyuluhan udah dari hati. Memang dari awalnya ingin jadi pengajar, nggak tersalurkan, akhirnya penyuluh lagi dong gitu ya. Ya alhamdulillah Tuhan kasih jalan, ada JFT penyuluh juga akhirnya, dan sayalah orang pertama yang mendaftar, dan alhamdulillah hari ini so fun dan sangat menikmati apa yang saya kerjakan. Aduh, oh ya Kak Siska, ini mungkin sobat-sobat jelajah, penyuluh-penyuluh kita di seluruh Indonesia mungkin ingin mengetahui bagaimana misalnya penyemangat atau ibaratnya ya bukan angin surga ya Bang Ara ya, kata-kata yang membuat kita tuh semangat untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Jangan atau bahasa itunya saran atau masukan lah untuk semua seluruh JFT dan seluruh ya. Kalau saya sih sedikit mau cerita sedikit dulu ya sebelum sampai ke sana. Boleh, banyak juga nggak apa-apa. Saya sebagai penyuluh hukum siap tampil dan belajar. Jadi kalau saya lihat ada teman-teman penyuluh bilang, Kak belum berani ngasih materi ini, minta bahan ini, saya selalu share bahan-bahan saya. Tapi kalau saya bilang jangan pakai bahan orang saja, kita boleh
campur dengan kita buat sendiri bahan kita, karena kita akan dapatkan feel-nya dengan bahan kita. Tapi saya selalu share bahan saya. Dan kata kuncinya untuk semua penyuluh hukum, jangan takut untuk menyampaikan kalau kita tidak mampu menjawab. Jadi setiap kali dapat kesempatan penyuluhan, apapun temanya, terakhir saya dapat tema berat loh tentang pertanahan, tapi syukurnya saya sempat ikut yang BPHN buat dengan ibu pakar pertanahan itu. Dari situ saya belajar luar biasa begitu. Ternyata kalau kita mau, kita bisa. Jadi jangan bilang, oh saya nggak bisa tema itu, saya nggak bisa tema ini, bisa tema yang lain. Orang nggak akan ngikutin kita, orang akan ngikutin maunya dia apa. Jadi kita harus siap, belajarlah, carilah, dan belajarlah. Dan ketika membuka sebuah penyuluhan, saya selalu menyampaikan bahwa saya akan mencoba menjawab setiap pertanyaan yang masuk, tapi kalau saya tidak bisa jawab, saya mohon maaf, saya hutangkan dulu, dan saya akan jawab pada momen berikutnya. Jadi nggak usah malu, karena penyuluh juga manusia, gitu. Kalau kita nggak mampu jawab saat itu, kita keep dulu, nanti kita hubungi balik untuk menjawabnya. Dan bahkan dalam konsultasi hukum, mungkin orang mengira bahwa ya kalau saya sudah alhamdulillah biasa dapat pertanyaan, Bu, saya dapat nomor telepon Ibu dari RRI, Bu, saya dapat nomor telepon Ibu dari Bintan Radio gitu ya. Nelpon mau nanya ini nih. Kalau saya nggak bisa jawab, saya dengar dulu ya Pak, saya dengar dulu ya Bu. Sudah selesai dia jelaskan semua. Boleh nggak saya dikasih izin nanti sore saya jawabnya? Boleh Bu. Setelah itu saya telepon, tanyain tentang apa, pajak. Saya telepon pakar pajaknya. Saya tanyain bla bla bla. Saya dapat jawabannya, sorenya saya telepon. Kayaknya penyuluhnya yang hebat. Padahal saya tanya para pakarnya terlebih dahulu. Jadi itu yang saya lakukan, kesannya saya yang hebat gitu kan. Nah ini kunci untuk kita semua nih penyuluh hukum. Jadi terima dulu konsultasinya, jangan tolak, kemudian cari jawabannya dan bantu untuk menjawab. Dan untuk konsultasi ini, saya mau bagi satu kisah, ini pengalaman sejarah juga buat saya. Ada seorang pegawai yang di PHK dari sebuah perusahaan pariwisata, kemudian harusnya dia mendapat pesangon, tapi dia tidak dapat pesangon. Kemudian dia nelpon saya, seorang bapak, 2 anak yang keduanya otis pula, orang kurang mampu. Kemudian dia datang ke saya, dia bilang dia dapat nomor saya dari ibu-ibu majelis taklim gitu. Terus akhirnya saya dengarkan, oh ini sepertinya bisa dibantu oleh OBH. Tapi OBH kadang-kadang juga tidak bisa membantu semua dengan alasan tersendiri. Akhirnya karena juga tidak bisa dibantu oleh OBH, saya hitungkan berapa pesangon yang harus dia terima, lebih kurang 62 juta. Kemudian saya temankan beliau untuk mengajukan permohonan pembayarannya kepada perusahaannya, tapi tidak dibayarkan juga. Kemudian saya temankan beliau untuk ke Disnaker Kabupaten Bintan. Kemudian saya temankan juga untuk ke legalnya lagi perusahaannya, tapi karena itu perusahaan asing gitu ya, dia nggak mau bayarkan. Terus saya bilang sama legalnya by phone, kalau Anda tidak mau tolong yang satu ini, saya akan bongkar semua kasus yang pernah terjadi di perusahaan Anda. Nah, setelah itu, alhamdulillah, tanpa saya ketahui, ini karena di Kabupaten Bintan, dari kantor saya lumayan, kita di kota Tanjung Pinang, ini di Kabupaten Bintan. Kemudian, alhamdulillah ternyata dia dibayarkan oleh perusahaannya meskipun tidak sebesar 62 juta, tanpa bersidang, tanpa harus proses hukum, mendapatkan sekitar 32 juta yang dibayarkan. Dan saya tahunya kapan? 3 hari menjelang Lebaran di 2018 kalau saya 2017 kalau saya tidak salah, itu dia datang ke rumah bawa 4 toples kue. Dia bilang, Uni, manggil saya Uni karena orang Minang. Uni, terimalah 4 toples kue ini. Ini kue apa ini? Bikinan istri saya jual kue. Untuk apa? Saya bilang, karena saya sudah dibayar 32 juta dan saya tidak kabarin Uni karena nggak enak lewat telepon ngomongnya, dan saya langsung buka rumah makan kecil-kecilan di Lagoy Bintan sana. Rasanya saya mau, wah ternyata apa yang saya lakukan punya manfaat juga ya gitu, nggak harus dengan advokat, tidak harus bersidang. Nah ini lagi-lagi kita harus mencoba bagaimana membantu masyarakat kita, dan ternyata punya nilai kok, walaupun tidak 62 juta, paling tidak dia sudah bisa memulai hidupnya kembali. Nah jadi kata akhir yang mungkin mau saya sampaikan ke semua penyuluh, saya bahkan mendapat sesuatu yang luar biasa juga di 2018 ya. Saya menjadi fasilitator dalam Latsar CPNS 2018, 2019, 2020, dan hari ini 2021. Dan besok saya terlibat di Latsar juga, Latsar Kemenkumham, dan bekerja sama dengan Bapelkes Batam, satu balai diklat kesehatan terbaik pertama di Indonesia. Dan saya mendapat penghargaan sebagai fasilitator ketiga tahun 2019,
kedua di tahun 2020. Mudah-mudahan tahun ini bukan mengejar target capaian nomor satunya, tapi karena ini bagian dari pembelajaran kita, dan karena usaha itu semualah akhirnya Kadif Administrasi Pak Indra Begap, kalau teman-teman tahu semua, Pak Indra Begap itu meminta saya untuk menjadi peserta Latsar, TOF Latsar di BPSDM, dan itu yang ikut semua eselon 3, eselon 2, dan saya hanya penyuluh hukum dikirim begitu. Tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa memberikan doktrin kepada PNS, CPNS kita yang sampai hari ini bukan hal yang dititipkan sia-sia oleh Tuhan. Kenapa saya diminta untuk menjadi penyuluh hukum? Jadi memang harus jadi manusia kuat. Setiap penyuluhan yang selalu saya titipkan adalah, kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Maka kita penyuluh hukum harus jadi manusia kuat. Banyak sekali cobaan, banyak sekali halangan-halangan. Ketika kita bermimpi dan berniat untuk mencapai mimpi, pasti kita temukan jalan yang baik. Semesta mendukung. Iya. Banyak sekali. Kak Siska kan tadi di awal selalu menyebutkan media sosial. Mungkin Sobat Jelajah ada yang ingin tahu nih, media sosial Kak Siska itu apa ya? Iya, saya kan calon YouTuber, penyuluh YouTuber terbaik. Amin. Jadi kalau bicara tentang media sosial, saya tadinya sempat pakai Line juga. Jadi Facebook, Instagram, WhatsApp, kemudian Line dan Instagram. Sekarang Line saya udah nggak jalan, tinggal Facebook, kemudian Instagram dan WhatsApp. Itu tiga-tiganya jalan dengan nama Siska Sukmawati pakai Y belakangnya. Sukmawati pakai Y belakangnya. Sukmawati. Iya, Siska Sukmawati pakai Y belakangnya. Kemudian karena masa pandemi, ini membuat si Ibu Penyu ini nggak bisa turun, nggak bisa dipanggil lagi, majelis taklim nggak bisa kumpul, PKK juga nggak bisa kumpul gitu. Akhirnya saya terpikir untuk untuk menjadi YouTuber gitu ya, membuatlah. Jadi baru bulan Maret kemarin, Maret, April, Mei, ya sudah jalan masuk 4 bulan nih ke Juni. Saya baru punya beberapa video yang belum ngapa-ngapain lah. Alhamdulillah baru 360-an apa 370-an subscribe. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu sama teman-teman di seluruh Indonesia. Ini juga yang mungkin saya mau sampaikan. Saya tahu di Indonesia kita ini punya banyak sekali penyuluh-penyuluh yang kreatif. Kita punya banyak sekali WA grup penyuluh berbagai judul. Tapi saya lihat kita tidak percaya diri dengan apa yang kita lakukan. Ayo dong kita punya grup penyuluh hukum JFT, penyuluh hukum Indonesia, itu ramai sekali. Tapi ketika kita share sesuatu, kayaknya semua nggak nonton, semua nggak subscribe. Karena ketika semua subscribe, itu angkanya pasti akan melejit naik. Nah, inilah yang mudah-mudahan menambah semangat semua penyuluh, karena siapa yang akan menolong kita kalau bukan diri kita sendiri? Siapa yang akan menolong penyuluh kalau bukan penyuluh? Maka penyuluhlah yang harus berbuat untuk penyuluh. Sama-sama belajar, sama-sama mendukung. Dan saya selalu dapat pujian selalu. Dan saya bilang saya tidak berharap pujian selalu. Saya juga menerima kritik dan saran. Tolong komen yang sarannya apa, kritiknya apa, supaya saya bisa bikin sesuatu yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat. Jadi bukan tipikal orang yang senang disanjung-sanjung, karena sanjungan itu hanya sementara, tapi saya minta dukungan dengan memberi kritik dan saran supaya bisa memperbaiki diri kita. Jadi mudah-mudahan
Ini juga jelajah, saya terkejut-kejut ketika Mbak Lisa nelpon saya siang hari gitu ya, Mbak Siska ini begini, oke, saya harus ngapain gitu. Saya selalu antusias begini-begini, karena saya pingin ini menjadi tempat kita saling berbagi, bahwa kita ini bukan mau jadi penyuluh yang populer, tapi manfaatnya untuk masyarakat gitu. Dan ketika dan itu populer itu mengikuti ya, sama lah ketika Kadif saya bilang, kalau ini artis suara. Waktu dia bilang saya artis suara, saya senyum-senyum saja. Tapi ketika saya dapatkan ngisi di TV, alhamdulillah Bu, saya sekarang bukan lagi artis suara, sudah naik kelas, artis TV lokal, ya, nggak mau kalah sama Mas Arai, sinetronnya gitu kan. Dan doakan mudah-mudahan baru kemarin di hari Selasa, kalau saya tidak Selasa, terakhir saya ketemu dengan salah satu TV swasta di Kota Tanjung Pinang yang meminta saya untuk menjadi host satu program tetap mingguan mereka tentang hukum. Saya belum bisa share nama programnya apa. Ya mudah-mudahan saya bisa mendampingi para hakim, para jaksa, dan para pakar lainnya untuk ngobrol tentang hukum. Hebat. Jadi tadi Mbak Febi, Mbak Febi tadi kan kata Kak Siska kan katanya jangan lupa saran dan masukannya baik di YouTube ataupun apa. Kalau saya kata langsung ada di program Jelajah, narasumber kita dengan Kak Siska. Kalau saran saya sih, cobalah Mbak Siska. Tadi kan Mbak Siska itu kan nyanyi apa tuh, wanita hebat ya. Ya sekali-sekali lah Mbak Siska itu. Manusia kuat. Manusia kuat ya. Oh iya, saya yang salah berarti. Manusia kuat. Ya sekali-sekali jadi penyanyi Mbak Siska gitu loh. Dan narasumber udah gitu loh. Tadi bisa berenang, bisa mendayung ya. Iya, jadi penyanyi takut keburu hujan kalau saya jadi penyanyi. Hah? Kalau saya nyanyi takut hujan turun, Mas Arai. Jadi nyanyinya di akhir-akhir penyuluhan saja. Ini juga sobat-sobat jelajah yang notabene penyuluh hukum, kita jangan takut. Siapapun teman-teman kita berkarya, kita harus kasih masukan. Kita harus like, kita harus saling mendukung. Kita penyuluh hukum itu harus menjadi orang hebat. Siapa lagi yang mendukung penyuluh hukum kecuali kita semua. Jadi jangan lupa kita tonton acara-acara Kak Siska baik di RRI maupun di TPRI ya, lokal ya. Walaupun TV lokal. TV TPRI. Oh ya. Walaupun siapa saja, penyuluh dari Banten, penyuluh Kalimantan, penyuluh Aceh, pokoknya kita harus kuat. Kita penyuluh hukum harus bersatu. Ada media, misalnya Bang Arai, bikin film. Ya kita memberanikan diri aja. Kita komen, kita like, ya kan? Seperti program kita, Jelajah, Jejak Langkah Penyuluh Hukum. Di YouTube-nya apa Bang Arai? Sang Penyuluh Hukum. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya. Nah, kami host Jelajah selalu menginformasikan kepada seluruh penyuluh hukum yang ada di Indonesia ya. Di Indonesia. Terus berkarya, nggak usah takut. Walaupun misalnya nggak ada yang nonton, nggak ada masalah. Yang penting nggak ada masalah. Berusaha untuk memperbaiki. Ya. Kalau nggak ada yang nonton, kita aja yang nonton, Mbak Febi. Ayo kompori orang buat nonton kita, paksa tonton gitu ya. Itu. Nah, jangan lupa ya, jangan lupa Sobat Jelajah, tonton YouTube-nya Kak Siska Sukmawati pakai Y. Ya, Siska Sukmawati YouTube channel. Pakai Y. Oh ya, mungkin sekian kali ya Kak Siska. Kita kulik. Atau Kak Siska mau nyanyi satu lagi, Mbak Febi. Kerjain gue lu ya, Mas Arai. Satu lagi ini aja, saya mau nyampaikan ke teman-teman, harus peka dengan kondisi di sekitar kita. Apa yang sedang digemari masyarakat itu kita harus ikut tahu. Kayak hari ini saya mau sedikit berbagi tentang ikatan cinta. Pada tahu deh ya, Aldebaran, Andin gitu ya. Nah ini
Sinetron ini banyak digemari masyarakat. Mau tidak mau kita harus ikut nonton supaya bisa ngobrol tentang itu dan masyarakat tune in sama kita gitu. Jadi harus tahu kondisi apa yang sedang digemari masyarakat, dan saya membantu satu orang yang konsultasi hukum yang mau bercerai, tapi karena saya suruh nonton Ikatan Cinta, jangan mau kalah dong sama Andin mempertahankan rumah tangganya, dan alhamdulillah sampai hari ini rumah tangga itu masih terjaga begitu. Jadi memang perlu ada pemicu-pemicu untuk masyarakat kita. Jadi kita harus ikut dengan apa yang sedang tune in, apa yang sedang terjadi, supaya mereka ngulik sama kita. Sama kalau saya ke sekolah, kan kita ketemunya sama siswa-siswa zaman now. Oh, ini generasi zaman now ya, anak-anak zaman now. Mereka mulai ting, baru mulai memperhatikan saya. Hari ini ketemu dengan saya, Siska Sukmawati, penyuluh zaman now. Saya juga pakai bahasa itu, supaya apa? Mereka juga tune in sama kita dan mau chatting sama kita untuk masalah-masalah mereka. Jadi jangan lihat sisi buruknya sinetron saja, jangan lihat banyak hal-hal negatif saja. Mungkin di sisi negatifnya ada hal positif yang bisa kita curi untuk mengajak masyarakat kita tertarik untuk melakukan sesuatu jadi lebih baik. Amin. Mungkin Sobat Jelajah selesai bincang-bincang, ngulik-ngulik kita tentang keseharian Kak Siska dalam Siska Sukmawati. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Mungkin episode berikutnya kita akan kulik-kulik siapa nih penyuluh yang akan kita cari tahu. Bagaimana kesehariannya dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Tapi nggak usah takut ya. Kita mah obrolan nyantai ya Bang Arang ya. Iya Mbak Pebi. Nyantai banget. Asik, asik. Dua hostnya cool banget. Saya disuruh nyanyi, nanti saya nyanyi di edisi tersendiri deh buat Mas Arai supaya bisa tidur. Lagunya Nina Bobo. Di sini kita berdua, saya Febi Ardianti dengan rekan saya Aldi Yuda, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan, dan juga narasumber kita Mbak Kak Siska Sukmawati. Siska Sukmawati, jangan lupa ya. Tonton. Saya juga mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf dengan bahasa-bahasa dan kata-kata yang salah, mudah-mudahan bisa dimaafkan dan membawa manfaat. Amin. Saya juga secara pribadi mengucapkan permohonan maaf jika ada tutur kata dan ucapan saya selama program Jelajah yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf, dan sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf dan batin. Tetap jaga kesehatan, salam pembaruan. Jangan lupa nonton program Jelajah dan program Siska Sukmawati pakai Y ya. Jangan lupa tonton kami. Dan terima kasih Kak Siska. Terima kasih Mbak Febi, Mas Arai, BPHN, ya, Mas Siska. Jelajah.